ujian itu yang menyenangkan, mencaci ada ujian itu yang memuji. Ada ujian tuh apa kamu? Ada ujian, Masya Allah Ustaz, Masya Allah luar biasa. Tapi kalau orang berakhlak tidak akan jatuh ketika dihinakan dan tidak akan tumbang ketika dia dipuji. Makarnya perempuan tuh azim. Azim itu apa? Sangat dahsyat. Sedangkan Allah mengsifati makarnya syaitan, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Setan itu lemah. Sedangkan perempuan azim. Maka kalau sudah nikah susah ke masjid. Apalagi yang sudah dasarnya gak pernah ke masjid sebelum nikah. Makin nikah tarik itu sarungnya langsung duduk. Betul atau tidak? Gak tahu saya gak pengalaman seperti itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka makarnya bagaimana? Itu oleh Zulaikha itu pintu-pintunya, tembok-temboknya itu dikasih lukisan wajahnya Zulaikha. Sehingga kalau Nabi Yusuf tuh ngelihat, akhirnya teringat Zulaikha, akhirnya otaknya agak-agak rusak sedikit begitu. Tapi Nabi Yusuf ketika melihat itu langsung dia tundukkan pandangan, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum. Nah, ini loh, ada kata apa? Dzalika azka lahum. Katakan kepada orang laki-laki hendaknya mereka menundukkan wajah pandangan mereka, itu lebih membersihkan hati-hati mereka. Maka dalam satu hadis dikatakan, nadhratun ila mahasinil mar'ah sahmun masmumun min sihami iblis. Faman tarakaha adzaqahullahu halawata ibadatin tasurruh. Pandangan kepada perempuan yang cantik, begitu pula perempuan memandang laki-laki yang tampan, tambah lagi nih. Itu adalah panah-panah beracun dari panah-panahnya iblis. Barang siapa yang mampu meninggalkannya, maka Allah akan berikan kepada dia kenikmatan beribadah. Maka Nabi Yusuf langsung itu tundukkan pandangan. Maka Zulaikha lihat, oh lihat bawah ya. Ganti besoknya itu apa? Bawahnya diganti cermin. Lantainya ganti cermin, plafonnya cermin, itu temboknya cermin. Ngelihat manapun akan kelihatan Zulaikha dari segala arah. Kira-kira bagaimana? Kita melihat satu tempat, ada perempuan di situ, atasnya cermin, bawahnya cermin, temboknya cermin. Kira-kira bagaimana? Alhamdulillahirabbil alamin, Pak. Begitu. Astagfirullah. Pandangan pertama enggak dosa ini. Begitu. Nabi Yusuf langsung lihat apa? Ngelihat jempol kakinya. Ini dalam istilah sufi ada namanya apa? Nadhr barqadam. Orang jalan ngelihat jempol kakinya. Kalau bisa diamalkan 40 hari katanya, orang bisa jalan ngelihat jempol kakinya selama 40 hari. Katanya mereka itu langsung jadi wali. Praktekan, insya Allah Pak. Sampai kapan? Sampai keluar situ aja. Betul atau tidak? Itu kalau kuat. Kullil mu'minin wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihim. Wah, itu kalau kuat bisa ngelihat jempol kakinya selama 40 hari aja. Jangan melihat. Itu insya Allah dia ngelihat orang langsung dapat hidayah. Ada orang mabuk, dia lihat aja dapat hidayah. Dia sentuh dapat hidayah. Bagaimana? Maka Nabi Allah Yusuf itu langsung melihat jempol kakinya keluar dari rumah. Maka suatu ketika, warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak. Ini ujian terbesar ini. Ini lebih berat daripada ujian dicaci maki, digebuki, diinjak-injak. Ujian apa itu?
Ujian pintu rumah dikunci semuanya, jendelanya dikunci semuanya, itu dalam rumahnya dihias seperti hiasan pengantin baru, yang goda itu majikannya, orang yang tercantik, suaminya sedang pergi, hanya ada berdua, dan orang yang cinta mati dengan dia. Dan dia mengatakan apa? Hai talak, ayah kemari. Kira-kira kalau kita begitu bagaimana? Langsung lari begitu ke depan. Belum dipanggil aja sudah datang terus. Apalagi dipanggil langsung loncat. Hai talak, naam, hai talak. Begitu. Masya Allah. Itu tiba-tiba temboknya berubah, ada tulisannya. Tulisannya apa? Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wahai Yusuf, jangan kamu dekati, itu bahaya. Tiba-tiba malaikat Jibril datang mengatakan, Yusuf, nama kamu sudah saya lihat di diwan, di tempat-tempatnya orang-orang mulia. Jangan saya perbuatan kamu menjadi perbuatan orang fasik. Nama kamu tuh Ustadz, paham? Jangan sampai Ustadz itu nongkrong di pinggir jalan. Ini tambahan. Otaknya sudah penuh dengan Quran. Jangan sampai dikotori dengan yang haram-haram. Betul atau tidak? Itu kira-kira ada Quran dalam dadanya. Kemudian dimasukkan potret-potret laki-laki yang tidak mahram, perempuan yang tidak mahram, itu kira-kira mengotori Quran atau membersihkan Quran? Mulutnya sudah baca Al-Quran selama 1 tahun, sekarang digunakan untuk gunjing orang, kira-kira itu dosa atau kabair? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba datang tuh gurunya beliau, namanya Nabi Yakub. Dipukul itu dadanya Nabi Yusuf tuh. Dang! Ketika dipukul langsung terbelalak beliau itu. Yusuf! Itu doang, Yusuf! Terbelalak langsung, ma'adallah, innahu rabbi ahsana mathwai, innahu la yuflihul zalimun. Orang yang berakhlak ini ya tidak bisa jatuh walaupun godaannya begitu nikmat sekali. Maka kata para ulama, pelajarannya, termasuk pelajarannya itu apa? Orang itu dalam hidup harus punya guru. Nanti gurunya itu ketika kita mau maksiat, tiba-tiba datang itu gurunya, Kang, kamu itu sudah kubro, punya kiai, Masya Allah, selama setahun digembleng terus ngaji, masa pulangnya perbuatannya mirip tukang becak sih? Astagfirullahaladzim. Masa saya mau ngecewakan kiai saya yang ngajari saya selama 1 tahun untuk maksiat? Nah, jadi kalau orang itu punya guru, ketika dia itu mau maksiat, dia ingat. Tapi kalau hatinya sudah buruk, dia chattingan dengan perempuan, tapi wallpapernya gurunya. Masya Allah, ini namanya sempurna ini. Wallpapernya gambar kiainya, tapi yang dilihat adalah orang-orang yang tidak muhrimnya, mahrumnya. Itu sempurna, itu luar biasa. Imannya itu tembus. Tembus kemana itu? Saya sampai bingung menganalisa itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maknanya bagaimana? Ada ujian itu yang menyenangkan, mencaci, ada ujian itu yang memuji. Ada ujian itu apa kamu? Ada ujian, Masya Allah Ustaz, Masya Allah luar biasa. Tapi kalau orang berakhlak, tidak akan jatuh ketika dihinakan, dan tidak akan tumbang ketika dia dipuji. Maka bagaimana hari Aid ini kita jadikan hari kasih sayang antara umat Islam, hari cinta mencintai. Insya Allah kalau kita mulai memperbaiki akhlak kita mulai sekarang, wa innaka la'ala khuluqin azim, mendapatkan berkahnya itu doa itu. Jadi salah satu doa caranya begini, ya Allah berikanlah akhlak kepada saya, dan dengan berkahnya ayat wa innaka la'ala khuluqin azim, itu insya Allah Allah akan perbaiki akhlak dia sampai menjadi akhlak yang mulia di dunia dan mulia di akhirat. Bagaimana, siap?